Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Walidsyah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berbentuk presentasi atau berupa PPT dengan judul Pengaruh Instagram terhadap Mental Remaja. Jadi pertama, seperti yang kita ketahui saat ini, sosial media sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi manusia di dunia, baik itu YouTube, Facebook, Twitter, tentu saja itu juga Instagram, dan lain-lain semacamnya. Salah satu media sosial yang sangat berpengaruh saat ini ialah Instagram. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jackson yang mengatakan bahwa Instagram merupakan platform media sosial terpopuler dengan 59% penggunaan online dengan rentang usia 18 sampai 29 tahun. Hal ini berarti bahwa Instagram membawa dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan mental remaja. Fungsi dari Instagram sendiri ialah setiap orang membagikan cerita, memposting foto, atau menge-share video yang bersifatnya pribadi. Hal inilah yang akan membawa pengaruh atau dampak bagi mental remaja. Media sosial memang memiliki efek positif pada anak-anak dan remaja, baik dengan mengajarkan keterampilan sosial, memperkuat hubungan, maupun hanya untuk bersenang-senang di media sosial. Namun, penggunaan secara terus-menerus dari platform ini juga dapat memiliki dampak yang negatif, yaitu terutama pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna muda. Faktanya adalah di media sosial remaja juga mengalami hal buruk. Contohnya seperti bullying. Itu adalah salah satu dari 6 bentuk perilaku penganiayaan online, mulai dari panggilan nama, menyebarkan rumor palsu, menerima gambar eksplisit atau tidak senonoh, kemudian mendapatkan ancaman fisik. Dampak positif dari Instagram. Sama halnya dengan situs pertemanan lainnya, Instagram juga memiliki beberapa fungsi utama sebagai media sosial. Fenomena media sosial Instagram dalam eksistensi sosial studi kasus pada remaja pengguna Instagram di Jakarta, remaja yang notabene masih labil dalam mental dan perilaku membuat remaja mempunyai rasa penasaran lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa yang stabil dalam mental dan perilaku. Terlebih dengan hal-hal yang baru, terutama hal-hal baru tentang internet dan media sosial, mereka sangat tidak ingin ketinggalan zaman atau tidak mengikuti tren dan selalu ingin tampil eksis dan memiliki banyak teman. Dengan media sosial, hal-hal tersebut kemudian contoh positifnya seperti memiliki banyak teman dan koneksi, banyak dikenal orang, menjadi orang penting, dan beberapa kenikmatan dari eksistensi lainnya sebagai seorang remaja seperti dapat mengekspresikan dirinya secara bebas dan melakukan hal-hal yang sudah menjadi tren para remaja lain. Dampak negatif dari Instagram. Semua media sosial memiliki dampak positif maupun negatif. Begitu juga dengan Instagram. Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak remaja yang salah dalam penggunaan akun Instagram. Remaja banyak yang memposting foto mereka secara berlebihan dan terkesan ingin memperlihatkan kepunyaannya secara terus-menerus. Sebagai contohnya, banyak remaja yang memposting foto barang mahal dan ada yang berupa sepatu, tas, celana, dan lain-lain. Hal ini jelas dapat merugikan mereka. Dengan secara jelas mereka akan mengundang kriminalitas. Kemudian banyak remaja menggunakan Instagram hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Beberapa kriminal atau orang yang berperilaku tidak wajar juga dapat memanfaatkan Instagram sebagai media untuk menjaring korbannya. Hal inilah yang harus kita hindari dan antisipasi. Beberapa dampak positif dan negatif Instagram yang sudah saya rangkum. Seperti dampak positif untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan kerabat atau teman, kemudian membuka wawasan serta informasi mengenai berbagai macam hal secara lebih luas, dan juga bisa mendapatkan informasi secara cepat dan lebih banyak. Kemudian beberapa dampak negatif ialah menimbulkan potensi pembelian, penipuan,
menimbulkan sifat gengsi dan ketergantungan terhadap platform media sosial. Solusi untuk agar kita baik dalam penggunaan Instagram ialah sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri kalau teknologi dan media sosial telah merevolusi cara manusia berkomunikasi dan bersosialisasi. Hal yang perlu diingat, platform media sosial ini tidak hanya untuk digunakan oleh generasi milenial saja, sebut saja Facebook, Twitter, hingga Instagram yang penggunanya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan ada pula mereka yang telah berusia di atas 50 tahun. Aktif menggunakan media sosial di atas, hanya saja mesti bijak dalam menggunakan media sosial, sebab tidak sedikit orang-orang yang kecanduan media sosial hingga menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupannya, mulai dari membuat tidak percaya diri atau insecure ataupun depresi. Lalu bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Berikut ialah langkah-langkahnya. Yang pertama, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Kedua, cari kegiatan lain yang bermanfaat. 3. Fokus terhadap orang sekeliling. 4. Gunakan Instagram secara bijak. 5. Selalu batasi penggunaannya. 6. Imbangi dengan pola hidup sehat. Penutup, dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa media sosial, khususnya Instagram, benar-benar dapat membawa dampak yang signifikan atau yang besar bagi kita di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kita sebagai insan yang berakal sudah semestinya menggunakannya secara bijak. Kemudian saran saya terhadap generasi milenial ialah sebaiknya gunakan platform media sosial dengan bijak dan cerdas, sehingga menciptakan generasi yang cemerlang. Sehingga kita sebagai aset bangsa harus ikut andil dalam menciptakan negara yang makmur dengan cara berprestasi, sehingga kita dapat menciptakan pribadi yang baik. Mohon maaf dari saya jika ada salah dalam tutur kata dan perilaku. Sekian, terima kasih.